Dan alhamdulillah ini ada rezeki hampir 200 juta ya dari hamba-hamba Allah Singapura, Malaysia, Jakarta ya. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, saya sudah sampai mimpi ya Allah. Ya Allah. Terima kasih para penonton. Tanda. Sok. Tanda. Alhamdulillah sahabat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mojang Gelis. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu disehatkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya, amin ya Allah rabbal alamin. Nah, di konten hari ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Masjid At-Taqwa, yang mana masjid ini dibangun sama mantan penggembala kambing yang nekat gitu teman-teman. Jadi awalnya pembangunan Masjid At-Taqwa ini hanya dibekali dengan uang sejumlah 3 juta rupiah, dan alhamdulillah kini sudah berdiri sekitar 60-70%-an teman-teman. Dan yang luar biasa, dari awal itu ini hanya modal nekat teman-teman, karena ada dana hanya sebesar 3 juta rupiah, dan alhamdulillah banyak yang mensupport dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, dan Australia, dan negara kita Indonesia teman-teman. Nah, masjid ini dihuni sekitar berapa ratus jiwa ya, dan ini kampungnya teman-teman. Ini dekat sekali dengan pemukiman warga, dan bahkan ini berada di tengah-tengah pemukiman warga ya teman-teman. Nah, sini ada bendera Malaysia, Singapura, Indonesia, Palestina. Nah, mudah-mudahan mantan penggembala kambingnya ada. Kita akan coba bertanya dan sedikit berdialog mengenai pembangunan Masjid At-Taqwa ini teman-teman. Nah, sejak dulu masjid ini pun telah berdiri, namun kalau hujan itu ada bocor dan juga ya mungkin sudah tidak layak pakai, makanya ini dirobohkan. Dan nekat dengan dana 3 juta, alhamdulillah kini sudah berdiri. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pokoknya ikutin terus bersama kita di channel Mojang Gelis. Nah, jadi saat ini beginilah kondisi pembangunan Masjid At-Taqwa. Ini bahan-bahannya, dan ini katanya dananya masih kurang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun rumah di surga atau menyisihkan sebagian rezekinya, bisa hubungi ke nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa support juga channel YouTube ini. Nah, jadi ini ada sebagian lahan kosong yang mana nanti ini digunakan untuk tempat wudhu, karena masa iya ada masjid gak ada tempat wudhunya gitu ya teman-teman. Tapi mungkin untuk sementara kalau misalkan masjid sudah bisa dipakai, belum ada dana untuk bikin tempat wudhu, bisa di sini nih teman-teman. Ala kadarnya aja dulu gitu ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Mungkin nanti bikin di sebelah sini. Ini dihuni sama masyarakat Blok Celengsar, Desa Campaga. Yang luar biasanya itu
di sini views dari masjidnya itu langsung ke pesawahan pegunungan. Nah, kita masuk ke dalam teman-teman. Bawa apa itu bang? Bawa apa itu? Bawa adukan. Adukan. Luar biasa para pekerjanya, giat sekali teman-teman. Nah, dan saya kagumnya itu ketika awal pembangunan Masjid At-Taqwa ini, yang mana mantan penggembala kambing tersebut dia bermodalkan beli batu saja untuk bikin pondasi Masjid At-Taqwa dengan bermodalkan uang sekitar 3 juta rupiah. Dengan anggaran 3 juta rupiah, dengan uang 3 juta rupiah beli batu untuk pondasi masjid. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang mensupport sampai pembangunan sejauh ini. Masya Allah, semoga teman-teman yang sudah menyisihkan sebagai rezekinya bersedekah dan menonton video ini, yang mendoakan diberi kesehatan, dilimpah ruahkan milik rezekinya, kelak nanti dibangunkan rumah di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan coba ajak berbincang-bincang siapa sih pengembala kambing tersebut. Nah, pokoknya teman-teman penasaran, boleh ikutin terus channel Pedesaan Indonesia dan Mojang Gelis. Bukan hanya di sebelah sana, di sini juga ada pekerja. Ini berapa ya total pekerja? Nanti kita akan coba tanyakan langsung ya. Nah, nanti untuk tempat wudhu akan dibangun di sebelah sini, yang biar apa, ada lahan kosong. Tapi karena dananya belum ada, jadi dipakai untuk menyimpan bekas pembangunan masjid. Nah sahabat, alhamdulillah saya mah suka ngenes, suka sedih gitu kalau lihat perjuangan ini Pak RT. Dulunya ini, bahkan sekarang juga beliau nyabit rumput tiap hari sahabat, nyangkul di sawah, nyabit rumput. Dan beliau juga hanya seorang petani, tapi luar biasa mengorbankan pikirannya, tenaganya untuk terwujudnya Masjid Jami At-Taqwa. Gimana? Mungkin bisa diceritakan perjuangan Pak RT, silahkan. Awal mulanya ini masjid kondisinya udah rusak, udah pada rapuh, bocor. Kalau hujan itu air masuk ke dalam. Kita hanya punya modal sekitar 50 juta lebih. Kita sewa alat berat untuk merobohkannya, dan sisa uang hanya 3 jutaan lebih. Terus kita berswadaya dengan masyarakat, gotong royong, kerja bakti itu menggarang dana, tapi apa daya kemampuan warga di sini hanya terbatas gitu. Oleh karena itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menginfakkan harta bendanya untuk pembangunan masjid ini, baik dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, Prancis, Amerika, dan lainnya yang tidak saya dapat sebutkan satu-satunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk doa terbaik. Semoga kebaikan Bapak Ibu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Ya. Luar biasa ya, mereka tidak kenal dengan kita ya. Tapi luar biasa gitu, dari Singapura yang mengorbankan hartanya, Malaysia, Brunei Darussalam, yang tadi sudah disebutkan sama saya di opening juga sahabat. Sekarang yang tadinya masjid rusak, kecil, dan sekarang masjidnya besar sekali dengan ukuran 22 kali 18 meter dengan kapasitas jamaah insya Allah muat 800 sampai 1000 orang.
Ya Pak Ketua ya. Ya, Nanti saya minta untuk nama-namanya udah saya tulis semuanya di buku harian saya. Kalau saya mah sahabat kayak tukang kredit, bawa buku kemana-mana tiap hari gitu. Karena kalau yang namanya uang langsung ditulis, kalau nggak langsung ditulis nantinya lupa bahaya gitu. Karena ini uang amanah. Jadi nanti untuk yang masih hidup kita doakan semoga diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan medik rezekinya. Mungkin ada yang sedang sakit, saya doakan semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan. Mungkin ada yang belum memiliki jodoh, semoga secepatnya mendapatkan jodoh pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin ada yang belum memiliki keturunan, semoga secepatnya mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Dan mungkin ada yang sedang berniaga, berjualan, bisnis, semoga diberi kelancaran, kemudahan, bisnisnya makin sukses, jualannya makin sukses. Terus buat arwah almarhum, almarhumah, dari para orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, kita doakan semoga tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Walaupun sekarang masjid sudah berdiri hampir 65-70% ya, mungkin kurang lebih nanti kalian rinci kembali ya seperti ini keadaannya, dan sekarang masih membutuhkan banyak biaya. Kita belum ada cat kita membutuhkan berapa galon kata arsitek? 32 katanya. 1 galon kemarin udah nanya dari merek yang bagus ya. Itu ya. Harganya 3.600.000 per galon. Kita butuh 32 ya. Berarti udah hampir 66. Kalau 3 juta aja 90 90 juta ya. Belum cat dasar. Iya. Cat dasar harga per galon berapa? 900.000 yang 20 liter ya. Tangan PPC sudah lagi dipasang gitu. Hampir rampung ya. Tapi masih membutuhkan waktu juga. Yang belum ada nanti kita persiapan ini apa? Lantai untuk pengecoran. Jadi sebelum dipasang granit, dipasang seramik, kita cor dulu. Untuk Hermes besi-besinya sudah disiapkan, semen sudah disiapkan ya. Pasir belum masuk ke sini ya. Kenapa dicor dulu sahabat? Karena banyak kejadian masjid setelah dipasang seramik, jadi keramiknya itu ngangkat ya, pada pecah-pecah. Jadi kita biar awet, biar tahan lama, biar sekalian sebelum dipasang keramik kita cor dulu gitu. Jadi lebih gimana ya? Hati-hatilah kita ya, tertib dari awal gitu. Tempat wudhu Pak Haji. Nah, terus belum. Untuk tempat wudhu di sebelah sana tadi sudah saya ceritakan juga, anggarannya belum ada. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak RT. Gimana untuk ini biaya tempat wudhu? Untuk biaya tempat wudhu, yang mau nyumbang, donatur yang mau nyumbang buat tempat wudhu sama kantor BKM di sebelah sini, tolong saya bantu lagi untuk tempat wudhunya kepada tuan-tuan, ibu-ibu yang dari sana, dari ibu yang kemarin yang datang ke sini. Terima kasih Ibu udah ngasih uang ke sini, ke masjid ini, langsung datang dari Jakarta ke sini. Saya kasih itu kelapa muda ya Pak Haji di sawah. Terima kasih Ibu. Semoga yang suami Ibu yang ditinggalkan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Dan insya Allah kemarin juga ada penderma dari Singapura. Beliau telah menyumbang sebesar $15.000 Singapura. Ya, bahkan insya Allah bulan depan ini sekitar tanggal 11 ya, sebulan lagi kurang lebih, beliau mau datang langsung ke sini. Nanti kita sambut ya. Ada 7 orang mungkin ibu-ibu sekalian menengok masjidnya gitu. Dan untuk para donatur yang lainnya dari Malaysia, Singapura, semuanya kalau mau berkunjung langsung ke sini, gimana Neng Risma? Boleh yang bagi
hamba Allah yang di luar sana yang mau menyumbangkan untuk masjid ini, langsung aja ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ya. Nah, nanti di nomor WhatsApp Kang Rahmat Sekarang tinggal Kang diklik Rahmat. video di bawah, diklik ada di deskripsi nomor WhatsAppnya tercantum. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mau datang ke sini Ditunggu. ya. Ditunggu. Buat pembangunan kantor DKM sama tempat wudhunya. Kita siapkan ya kelapa degan, Ya. tinggal metik tuh sahabat. Doakan kelapa muda Ya. tuh ada. Kebetulan Pak RT ini di sana yang mengelola Iya. sawah. Iya. Neng Risma, saya mengucapkan ribuan terima kasih juga perjuangan Neng Risma waktu itu bisa mendatangkan donatur untuk beliin tanah dan diwakafkan ke masjid. Terima kasih buat Ustazah dan Neng Risma ya. Terus Pak RT, Pak Ketua, jangan berkecil hati. Kita harus optimis, tetap semangat ya demi terwujudnya rumah Allah. Ya, saya malah suka sedih sahabat. Karena jujur ya, hari Minggu pun saya ketika adzan duhur di rumah saya kan ada jam digital. Bunyi adzan, saya langsung mau pergi Jumatan gitu, mandi, saya pergi Jumatan, pas di jalan disapa sama warga mau kemana, mau pergi Jumatan, hayo apaan katanya, karena ini hari Minggu gitu sahabat. Karena saya tantang kepikiran masjid ini, tapi alhamdulillah sekarang ya berkat Pak RT dan Pak Ketua ya, tadi saya udah berulang-ulang hanya petani, tukang nyangkul, tukang nyabit rumput, ngangon domba sahabat. Alhamdulillah perjuangan, terima kasih Pak RT ya. Dan alhamdulillah ini ada rezeki hampir 200 juta ya dari hamba-hamba Allah Singapura, Malaysia, Jakarta ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Allah, saya sudah mimpi ya Allah. Ya Allah, terima kasih para donatur yang telah menyumbangkan hartanya ini untuk pembangunan masjid. Saya gak menyangka, ya Allah, saya terharu sekali ya Allah. Ini Pak RT kenapa ini? Pingsan Baji. Pak RT sampai pingsan Pak RT, Pak, diangkat aja Pak RT pingsan. Iya, benar. Gotong. Pak Jon diangkat lah Pak Jon. Gotong. Allah, Pak RT saking terharu. Gotong. Wah, aduh. Neng nyenak kain neng. Nyenak kain. Pasian ya. Minum. Alhamdulillah Pak RT sudah pulihan. Kenapa sampai pingsan dan menangis gitu Pak RT dan Pak Ketua? Jadi saya kan orang tukang domba pagi, kalau di sini tukang nyabit rumput, tiba-tiba saya mengurus masjid ini. Jarang-jarang saya pegang uang miliaran Baji. Iya. Jadi saya kaget, terharu hati saya. Oh, ini kebaikan orang, ini tempat kebaikan orang di sini. Jadi saya untuk pembangunan masjid ini, jadi saya yakin hati saya ini tukang pengembala kambing juga mengurus masjid. Jadi kita sedikit-sedikit ikut kebaikan orang lain. Betul Iya. ya. Jadi Iya, soalnya berusaha kan kita baik lah. Betul Pak RT ya, Pak Ketua ya. Yang tadinya 3 juta, sekarang kita miliaran ya. Iya. Untuk masjid ini biayanya sahabat. Karena dari RAB yang awal tidak sesuai ya. Seumur hidup saya belum pegang Gaji uang miliaran. Pegang saya uang miliaran cuma paling 100.000, 200.000 Gaji. Iya. Iya. Apalagi upah kerja macul cuma 50.000 ya. Kerja cuma Iya. 50.000. Sekali lagi Pak RT, Pak Ketua tetap semangat, optimis demi terwujudnya rumah Allah ya. Jangan berkecil hati, kita nggak usah dengar dari sana sini. Pokoknya kita berjuang terus biar masjid ini secepatnya beres, dipakai bisa sholat berjamaah yang 5 waktu ya. Iya, Neng Risma terima kasih, Neng Angel terima kasih ya. Pak Ketua terima kasih. Itu uang nanti dihitung-hitung lagi bareng-bareng saya. Nanti kalau kurang saya tanggung jawab. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Ini mic-nya diambil sama saya ya. Iya. Tetap semangat ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk penyampaian titipan amanah dari donaturnya Pak Rahmat Channel
sudah selesai dan luar biasa. Pak RT, Pak Ketua sampai menangis terharu ketika melihat uang miliaran rupiah untuk pembangunan Masjid At-Taqwa yang uang tersebut berasal dari negara Malaysia, Singapura, warga negara kita Indonesia, Amerika, Brunei, dan lain-lain. Semoga teman-teman semuanya disehatkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan disehatkan terus badannya, dilancarkan dalam urusan mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memotivasi pemuda-pemudi dan tuan-puan, bapak, ibu di sana. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Nah, mungkin gitu aja dulu. Saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.